Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saswita Nur dari kelas 11 MIPA 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Batas teritorial Indonesia. 2. Perbedaan kepulauan Nusantara dan maritim. 3. Tantangan Indonesia sesuai perannya dalam kawasan regional maupun internasional. 4. Pengelolaan wilayah Indonesia sebagai negara maritim. 1. Batas teritorial Indonesia. Batas teritorial dibagi menjadi 3, yaitu batas landas kontinen, 2. Batas zona ekonomi eksklusif, 3. Batas laut teritorial. Batas landas kontinen. Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplora dan eksploitasi kekayaan alam. Batas zona ekonomi eksklusif. Indonesia menetapkan zona ekonomi eksklusif Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis dasar pantai tanggal 12 Maret 1980 berdasarkan hukum laut internasional tentang ekonomi eksklusif zone. Batas laut teritorial. Dengan adanya deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan Indonesia telah menerapkan asas negara kepulauan dengan wilayah perairan pedalaman ditarik di antara titik-titik terluar wilayah Indonesia, ditambah dengan 12 mil perairan teritorial yang diukur dari garis terluar. 2. Perbedaan kepulauan Nusantara dan maritim. Kepulauan adalah suatu wilayah negara yang memiliki banyak pulau dan keberagaman suku, adat istiadat, dan kebudayaan yang berada dalam suatu wilayah, yaitu negara itu sendiri. Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Maritim adalah negara yang dikelilingi oleh laut dan menjadikan laut sebagai bagian dari sumber penghidupan. 3. Tantangan Indonesia sesuai perannya dalam kawasan regional maupun internasional. Peran Indonesia memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan keamanan global karena Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki peran sebagai peran strategis dan bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Tantangan ialah tidak menjangkaunya wilayah tertentu, terpencil, atau teknologi seperti listrik dan jaringan internet. Banyak pencurian ikan dan hasil laut yang dilakukan oleh negara lain secara ilegal karena wilayahnya yang luas. 4. Pengelolaan wilayah Indonesia sebagai negara maritim. Penguatan infrastruktur. Dengan infrastruktur yang baik, dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat lalu dan pertumbuhan kelautan tidak dapat dipisahkan dan ketersediaan infrastruktur seperti transportasi laut, jalur pelayanan yang aman, sistem informasi yang akurat, pelabuhan transit. 1. Transportasi air laut adalah alat transportasi yang lazim beroperasi di lautan. Transportasi laut sendiri punya beragam fungsi di Indonesia,
terdapat beberapa jenis dari transportasi laut seperti kapal barang dan kapal penumpang. 2. Jalur pelayaran yang aman, yaitu perairan yang dari segi kedalaman lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya, dianggap aman dan selamat untuk dilayani oleh kapal di laut, sungai, atau danau. 3. Sistem informasi yang akurat. Sistem informasi keamanan dan keselamatan laut Indonesia adalah sistem yang terregionasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau keamanan lalu lintas, pelayaran aktivitas perikanan, pencemaran laut, meteorologi, hidrografi, oseanografi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan laut. 4. Pelabuhan. Pelabuhan Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang logistik, terutama pengolahan dan pengembangan pelabuhan. 5. Pelabuhan transit adalah pelabuhan tempat barang perdagangan dikumpulkan dari daerah sekelilingnya untuk kemudian diekspor bersama-sama. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.